Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jamaah salat subuh rahiman rahmakumullah, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada subuh hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, dan kita sekarang masuk kepada tanggal 11 Zulhijjah, dan merupakan perkara yang disunnahkan, dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, dan juga bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala ya pada selesai salat 5 waktu, sebagaimana fatwa daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Jadi boleh seseorang imam ketika selesai salam maka mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 1 kali, dan lebih utama 3 kali atau lebih. Mudah-mudahan salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa meminum daripada air telaga beliau. Allahumma amin. Jemaah rahiman rahimakumullah, kita akan mengkaji ya buku yang sangat bagus, ya buku daripada Ustaz Yazid, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini adalah dasar utama akidah yang benar. Dan ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan yang pertama telah kami sampaikan pada Ahad pada subuh juga, tanggal 6 Juni 2021, dan insyaallah nanti ke depan kita akan mengkaji rutin kitab ini, dan saya menilai sangat bagus sekali buku ini, dan mudah-mudahan nanti sampai selesai. Kenapa ikhwan? Karena kita lihat realita banyak di antara ikhwah kita, saudara kita, yang mereka belum tuntas belajar tentang akidah dasar. Mereka tidak tahu bagaimana akidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian mereka bertanya sesuatu hal yang besar, bertanya tentang kekufuran. Ya, mereka bertanya kepada kekufuran. Kemudian bertanya tentang pembatal keislaman. Ya, ini adalah pembahasan yang berat dan perlu rincian. Ya, sedangkan mereka tidak tuntas dalam memahami atau dalam mempelajari akidah-akidah dasar, sehingga sangat bahaya sekali kalau seandainya mereka belajar tidak tuntas lalu bertanya atau mempelajari masalah-masalah yang besar, maka bisa pemahaman takfiri, mengkafirkan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Dan buku yang akan kita kaji ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Yang mana Syekh yang membawakan Al-Ustaduna, yakni Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, membawakan 5 bab. Bab yang pertama ini akan kita bahas insyaallah. Bab yang pertama adalah pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ada 8 pembahasan. Kemudian bab keempat, beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada 10 pembahasan. Kemudian bab yang kelima, kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh, menetapkan manhaj. Ada 4 pembahasan. Dan bab yang keenam ini agak yang panjang,
yakni syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 84 pembahasan. Subhanallah. Nah, apakah kita sudah hafal 84 pembahasan tersebut? Nah, maka ya terus kita mengulang. Ya kalau kita sudah paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak ada salah kita untuk mengulang dan terus untuk kita ulang. Ya. Kemudian kita masuk kepada pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah bab yang pertama. Ya, kalau ada yang bukunya pemirsa buka halaman 27. Ya, ini tentang definisi akidah. Apa itu akidah? Nah, kalau kita sering ditanya, apa itu akidah? Ya kan kita kan sering berpesan kepada saudara kita dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh sembarangan mencari guru. Harus lurus akidah dan manhajnya. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita salah dalam memilih guru, memiliki akidah dan manhaj yang menyimpang, maka kita akan demikian. Saya kasih contoh. Nah, dulu saya pernah mengkaji kitab LDII. Saya jadikan status WA tadi. Ada 5 kitab. Ya sudah saya bahas dulu, saya bahas kitab Shalah. Ya, kisah tentang berguna bersama ustaz saya yang dan Allah memberi petunjuk kepada beliau. Nah, ini seperti ini bukunya. Jadi kita contohnya seperti ini, maka pentingnya kita mempelajari mengambil ilmu daripada guru yang memiliki akidah dan manhaj yang lurus. Ya, saya kasih contoh. Dalam kita kalau ngaji salah satu jamaah mereka, maka kita wajib mengkaji buku ini. Kitab ini. Kitab Shalah. Ya, Kitab Shalah, yakni beliau membawa penulis buku ini mengumpulkan dalil-dalil. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Nah, beliau menyebutkan wajibnya untuk salat berjamaah. Maka tidak boleh seseorang yang dia sholat 5 waktu sendirian. Berdasarkan dalil ini, maka dia harus sholat berjamaah. Kemudian membawakan dalil pula. Membawakan dalil dari hadis sama dengan riwayatnya. Ya, saya baca contoh. Hadatsana Haywatu ibnu Shuraihin al-Misri, hadatsana Baqiyah an Dubarah ibni Abdullah ibni Abi Salik al-Alhani akhbarani Ibnu Nafi' an Ibn Shihab Az-Zuhri qala Sa'id Ibn Musayyib inna Aba Qatadah Ibn Rabi'in akhbarahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kita mengkaji kitab ini kok. Subhanallah. Ya. Lalu beliau membawakan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan. Kata Allah, sesungguhnya aku telah wajibkan atas umatmu Muhammad untuk salat 5 waktu. Ya, wa ahidtu indi ahdan, dan aku menjanjikan sebuah janji kepada mereka. Annahu man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Dan sesungguhnya barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu tersebut, maka akan aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada janjiku baginya. Nah, lalu mereka memahami dengan pemahaman mereka. Nah, lalu melanjutkan dengan hadis yang lain dengan riwayatnya. Nah, subhanallah, ini menunjukkan apa? Fakta nyata bahwasanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup kalau seandainya pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah, guna kita mempelajari akidah yang benar, ya supaya kita mengetahui akidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian akidah. Apa itu definisi akidah? Jadi akidah, ya, al-aqidatu menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang artinya adalah ikatan, yakni sesuatu yang mengikat, ya, atau yang disebut dengan kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Itu adalah akidah. Ya, saya ulangi, jadi akidah secara bahasa adalah
kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ya. Kemudian sedangkan menurut istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Ya, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita gabungkan akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka meliputi apa? Arkanul iman. Apa itu arkanul iman? Sebagaimana Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul, ya, dalam hadis yang panjang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Jibril alaihissalam bertanya, "Ma huwal iman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatuh wa kutubihi." Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, jadi ringkasannya adalah kalau akidah Islamiyah adalah yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ya, maka ya akidah, ya, maka saya ulangi, akidah secara bahasa itu adalah mengikat. Maksudnya apa? Keyakinan yang kuat. Kalau dari segi istilah itu adalah akidah adalah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkaitan dengan arkanul iman. Itu secara sederhana pembahasan tentang definisi daripada akidah. Nah, kemudian ya, sekarang kita lihat ilmu akidah dari konsep ahli sunnah wal jamaah. Nanti akan kita jelaskan siapa itu ahli sunnah, siapa itu al jamaah. Ya, karena sebagaimana kata Ustaz Samsidar kemarin ya, ketika kajian beliau di Masjid Al-Imam Albani, ada orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, tapi tidak bisa membedakan mana ahli sunnah dan mana salafi. Karena sebagian orang yang awam, mereka menyangka bahwasanya sama ahli sunnah dan terdapat perbedaan ahli sunnah dan salafi, dan nanti juga akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Ya, nah sekarang jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita membicarakan tentang ilmu akidah dari segi siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka penulis buku ini Al-Ustaduna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya konsep akidah ahli sunnah wal jamaah itu meliputi tentang pembahasan atau topik-topik tentang seputar pertama tauhidullah, kemudian iman, kemudian Islam, kemudian masalah ghaibiyah, yakni masalah hal-hal yang gaib, kemudian masalah kenabian, kemudian masalah takdir, dan juga masalah berita-berita yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian membahas tentang seputar dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti. Kemudian seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan. Ya, dan termasuk juga ketika kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kelak kita juga akan membahas akidah ahlul hawa dan ahlul bid'ah. Nah, ini lawannya. Ya, maka para ulama menyebutkan adanya Ahlussunnah wal Jamaah, maka lawannya ada siapa? Ahlul hawa dan ahlul bid'ah. Dan subhanallah ya ikhwan, kita penting juga membahas tentang masalah bid'ah. Ya, kenapa? Karena sebagian ikhwan yang mereka baru ngaji, yang mereka memiliki semangat, lalu dengan mudahnya mereka membid'ahkan amalan kaum muslimin. Ya, padahal para ulama menyebutkan ada dawabit, ada kaedah-kaedah dalam masalah bid'ah. Dan ada satu buku yang sangat bagus sekali membahas tentang masalah bid'ah, yang seharusnya kalau kita mau belajar, maka yang perdana adalah mempelajari buku tersebut. Apa namanya? Buku Usul Bid'ah. Usul Bid'ah yang ditulis oleh Asy-Syekhuna, ini Syekh kita Asy-Syekh Ali Hasan, ya, rahimahullahu taala. Ya, dan alhamdulillah kitab itu pernah kami pelajari bersama ustaz kami
Ustaz Abu Mus'ab rahimahullahu taala yang beliau kemarin wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, memasukkan beliau ke dalam surganya. Allahumma amin. Maka penting sekali kita untuk mempelajari hal tersebut. Maka saya ulangi, ketika kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita juga akan membahas kebalikan akidah Ahlul Hawa wal Bid'ah. Ahlul Hawa dan Ahlul Bid'ah. Ini apa? Pengikut hawa nafsu dan Ahlul Bid'ah. Itu pasti. Maka kemarin juga saya nukilkan perkataan Ustaz Samsidar hafizallah taala bahwasanya apa? Tidak ada dai yang berani menyampaikan itu syirik atau bid'ah kecuali mereka adalah asatizah kita, yang disebut dengan salafiyun. Subhanallah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian orang yang takut dalam menyampaikan hal tersebut, dan tentunya kita hikmah dalam berdakwah, ada momen yang memang harus kita sampaikan dan ada yang memang harus kita tunda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, penamaan akidah menurut apa tadi? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ada membahas tentang iman, al-iman, al-iman. Maka kalau kita dapati di dalam kitab-kitabnya para ulama salaf, kalau mereka membahas tentang al-iman, maka itu ada membahas tentang masalah akidah. Saya ambil contoh. Ketika salah seorang Imam Malik ditanya, jadi ada Ahlul Bid'ah masuk ke majelisnya Imam Ahmad kalau tidak salah, Imam Ahmad atau Imam Malik siapa yang riwayatnya? Imam Malik kalau tidak salah. Kemudian Imam Malik menjelaskan tentang istiwanya Allah, tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah berada di atas arasy dan Allah istiwa di atas arasy. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu ada di atas arasy, istiwanya Allah. Sebagian akidah Ahlul Hawa dan Ahlul Bid'ah mereka menafikan tentang istiwanya Allah. Nah, ini bedanya kita sama mereka. Lalu Imam Malik ditanya, wahai Imam, kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah, wahai Imam? Sedangkan Anda mengatakan Allah itu istiwa di atas arasy, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik kalau tidak salah diam. Subhanallah jemaah, dia diam dan dia berkeringat, yang mana keringatnya itu seperti biji jagung. Ini menunjukkan tentang ada rasa marah di dalam hatinya. Lalu dia pun berkeringatan, lalu dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal imanu wajibun wa kaifiyatu majhul wa su'alun bid'atun wa su'al bid'ah. Maka kata Imam Malik, beliau mengatakan istiwanya Allah wajib untuk diimani. Istiwanya Allah adalah maklum, diketahui. Wa kaifiyatu majhul. Bagaimana istiwanya Allah tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan tentang bagaimana istiwanya Allah. Dan mengimaninya wajib. Mengimani istiwanya Allah wajib. Karena para ulama menyebutkan ada ratusan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi yang menyebutkan bahwasanya Allah itu berada di atas arasy. Dan bertanya tentang kaifiyah adalah bid'ah. Nah, kenapa bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasul. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kemudian yang kedua, kalau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan akidah, maka di situ menyebutkan al-akidah ada i'tiqad. Al-i'tiqad dan al-i'tiqad dan aqaid. Kemudian yang ketiga adalah at-tauhid. At-tauhid. Sebagaimana para ulama membagi tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, anehnya, lucunya, sebagian saudara kita mereka mencela ulama kita membagi tauhid. Mereka mengatakan apa? Salafi dibilang atau Wahabi difitnah mereka adalah Trinitas yang Kristen. Subhanallah, padahal tidak. Dan ini alhamdulillah telah dibantah oleh Syekh Firanda hafizallah taala, dan sangat gamblang sekali beliau membantahnya. Subhanallah. Maka di antara asatizah kita yang kokoh, yang masya Allah, yang memiliki ilmu yang dalam, yang berilmu adalah salah satunya adalah Al-Ustaz Firanda hafizallah taala. Subhanallah, beliau banyak membantah pemikiran-pemikiran sesat yang ada di negeri ini. Dan bukunya juga yang sangat bagus adalah kritik tentang pemahaman
habaib. Itu sangat bagus juga ya jemaah. Ya, maka penting juga kita membahas tentang masalah seperti itu. Kalau akidah dasar kita telah kokoh. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah as-sunnah. As-sunnah. Maka para ulama menyebutkan ketika mereka menulis as-sunnah, maka itu ada membahas tentang masalah akidah. Ya, as-sunnah adalah akidah. Maka di antara salaf yang mereka menyebutkan as-sunnah bagian daripada Islam, dan bahkan Islam itu adalah as-sunnah. Nah, seperti itu. Ini adalah objek kajian akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang kelima adalah usuluddin. Usuluddin ini adalah pokok-pokok agama tentang arkanul iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Itu dirinci lagi. Ya, iman kepada Allah itu ada berapa rukunnya? Ya, ada 6. Ya, iman tentang zatnya Allah atau yang semisalnya. Nah, itu dulu kita pelajari. Yang dasar-dasar. Ya, jangan sampai kita tidak paham masalah-masalah dasar. Ya, sebagaimana di awal saya katakan, kita bertanya kepada masalah-masalah yang besar. Ya, sehingga ya yang wajib kita tinggalkan. Ya, sedangkan perkara yang seharusnya yaitu urusan para ulama, kita ikut andil di dalamnya, maka membingungkan bagi kita yang baru belajar ini. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah yakni asy-syariah. Ya, asy-syariah. Yakni maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, ya, yang berkaitan dengan usuluddin. Nah, ya. Kemudian itu adalah penamaan akidah di kalangan siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua kita bahas tadi, ya, ini apa? Penamaan akidah menurut firqah atau sekte apa? Ahlul hawa wal bidah. Nah, yang pertama adalah ilmu kalam. Ya, maka ketika mereka membahas ilmu kalam, itu adalah ilmu akidah daripada mereka. Kedua, filsafat. Ya, kemudian ketiga adalah tasawuf. Ya, tasawuf. Dan ada buku yang sangat bagus membahas tentang tasawuf yang ditulis oleh Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahri rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama asal dari India yang wafat di bom. Ketika ngisi kajian seperti ini, diletakkan bom di bawah mejanya terus diledakkan. Ya, oleh orang-orang yang benci kepada beliau. Ya, Masya Allah. Bagaimana cobaan daripada ulama. Ya, kemudian setelah itu, ya, para sekte tersebut mengambil akidah juga yang disebut dengan kekuatan di balik alam, metafisik. Ya, ini adalah nama-nama yang mereka gunakan. Nah, itu poin yang pertama daripada bab yang pertama berkaitan dengan definisi ini apa? Pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu demikian akidah tadi. Nah, kemudian kita masuk pada definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, maka ketika kita menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka di sana ada definisinya. Ya, maka as-sunnah yang menurut bahasa adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik ataukah buruk? Maka ketika kita membahas tentang masalah akidah, ketika kita menyebutkan as-sunnah, maka sunnah di sini bukan pemahaman dengan fikih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga dapat dosa, bukan itu maksudnya. Ya, maka sunnah di sini adalah yang berkaitan dengan jalan atau tata cara. Nah, sedangkan menurut ulama akidah, ya, secara bahasa as-sunnah itu adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Kalau pemahaman daripada apa? Ulama akidah. Jadi kalau para ulama akidah membahas tentang as-sunnah itu adalah apa? Ya, ini adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabatnya, baik itu berkaitan dengan ilmu, i'tiqad, perkataan maupun perbuatan mereka. Kemudian pengertian as-sunnah menurut Al-Imam Ibnu Rajab
Al-Hanbali rahimahullah, yakni adalah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itu menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika beliau menafsirkan tentang kata sunnah. Ya, jadi intinya adalah as-sunnah itu adalah seseorang yang mengikuti petunjuk Nabi, baik perkataan, baik itu perbuatan, ya. Itu pengertian daripada sunnah. Secara garis besarnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita ditanya apa itu as-sunnah, kalian mengaku ahli sunnah, apa itu ahli sunnah? Nah, kita bisa jawab, ahli sunnah itu adalah mengikuti jalan atau cara ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, yakni kita mengikuti petunjuk Rasulullah, baik itu yang dilakukan oleh Rasul maupun para sahabatnya. Ya, baik itu yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Ya, baik itu tentang akidah mereka, tentang muamalah mereka, tentang ibadah mereka. Nah, itu maksudnya as-sunnah. Ya. Kemudian sekarang al-jamaah. Nah, apa itu al-jamaah? Ya. Maka al-jamaah di sini ya adalah mereka bersatu di atas kebenaran. Itu adalah al-jamaah. Mereka bersatu di atas kebenaran dan mereka tidak berpecah belah. Ya, maka jamaah namanya jamaah ikhwan sekalian rahimakumullah. Dan jamaah di sini bukan jamaah yang sempalan dalam Islam yang di awal tadi kita sebutkan dalam buku ini. Ini mereka mengaku al-jamaah juga. Ya, atas saudara kita yang lain, ya, yang dakwah mereka ya bukan berdasarkan dengan dakwah tauhid atau yang semisalnya, mereka mengaku al-jamaah. Ya, dan bahkan kita dulu ngaji, kita ketemu satu hadis, yakni yang berbunyi barang siapa yang mati sedangkan lehernya tidak ada ikatan baiat, maka matinya mati jahiliyah. Akhirnya apa? Orang tua kita dikafirkan sama mereka, Allah musta'an. Ya, dalilnya betul, tapi dari segi pemahaman mereka keliru. Ya, maka kalau kita sebut al-jamaah adalah siapa? Mereka yang bersatu di atas kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat al-jamaah menurut ulama akidah. Jadi al-jamaah itu siapa? Mereka adalah generasi pertama dari umat ini. Jadi kalau kita ditanya apa itu al-jamaah? Jadi al-jamaah itu adalah mereka yang hidup generasi pertama dari umat ini. Yaitu siapa dia? Mereka adalah para sahabat, mereka adalah tabi'in, mereka adalah tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat. Ya, subhanallah. Maka ikhwan, sangat bagus sekali perkataan Abdullah bin Mas'ud ini kita hafal ini. Bantahan kepada orang yang mengatakan harus ikut jamaah mereka. Maka alangkah bagusnya perkataan al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Subhanallah. Al-jama'ah itu kata Abdullah bin Mas'ud adalah engkau mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Subhanallah. Nah, ini kita hafalkan ini. Apa kata al-Imam Abdullah bin Mas'ud? Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita. Dan di akhir zaman kalian akan melihat banyaknya perpecahan di kalangan umat Islam, 73 golongan. Ya, pada pertemuan pertama telah kita sebutkan hadisnya. Dan juga ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Ustaz Abdul Hakim. Ini Masya Allah. Ini hadis tentang kesahihan hadis iftiraqul ummah. Ini perpecahan umat. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh mereka hadisnya dhaif, dibantah sama al-ustadzuna Ustaz Abdul Hakim. Ya, sangat bagus sekali dan beliau memberikan mukadimah dalam bukunya ini bahwasanya ikhwah kita, saudara kita, mereka lemah dua hal yang lemah pada kita ikhwan. Pertama, kita lemah dari segi untuk menambahkan ilmu. Kita ini merasa sudah
terutama mohon maaf ya, mungkin kita sudah merasa sudah lama kita kenal dakwah, ya kita malas mungkin menghadiri kajian atau yang semisalnya. Ya, dan yang kedua, yakni lemahnya adalah untuk meneliti ilmiah. Ya, maka kalau bisa kita belajar itu ada kenaikan. Yang mungkin biasa kita kajian tematik, ya, atau bahkan kita lihat, ya, ini satu hal yang baik juga. Kalau ada asatidzah kita di luar, alhamdulillah banyak saudara kita datang. Tapi ketika kajian rutin, ya, tidak dihadiri, ya, maka kita harus naik level. Jadi kita ikut kajian hanya tidak tematik, tapi kajian kitab juga kita bahas, atau kita bahas juga tentang masalah kajian tentang tentang usul tafsir atau usul hadis atau yang semisalnya. Nah, sehingga kita benar-benar dalam meningkatkan ilmiah yang ada pada diri kita. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Abdul Hakim, ya, hafizallah taala. Maka sangat bagus sekali. Ya, kemudian ya setelah itu yang dimasukkan dengan al-jamaah, ya, yakni adalah mereka yang bersatu di atas kebenaran. Itu namanya al-jamaah. Kalau bersatu di atas kebatilan, jamaah enggak namanya, bukan jamaah. Ya, maka dapat kita simpulkan dengan penjelasan singkat tersebut, kalau disebutkan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat atau karakter mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan yang tidak ada tuntunan daripada agama ini. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ya, maka ketika kita telah mengetahui apa itu akidah, apa itu ahli sunnah, apa itu al-jamaah, ya, maka pertanyaan, kan ini sering biasa ditanya oleh orang, kenapa pada zaman Rasul tidak ada istilah ahli sunnah wal jamaah? Nah, kenapa pada zaman Rasul itu tidak ada ahli sunnah wal jamaah? Yang ada Islam. Nah, jawabannya adalah karena pada zamannya Rasul dan juga sahabat itu belum ada penyimpangan. Ya, Islam benar-benar murni. Kapan adanya penyimpangan? Ketika wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar wafat, nah, pintu fitnah terbuka dan sampai hari ini dan terus datang fitnah silih berganti sampai hari kiamat. Nah, itu sebabnya. Kenapa tidak ada nama Ahlussunnah wal Jamaah? Akan tetapi Rasulullah telah memberikan wanti-wanti. Subhanallah, ini menunjukkan mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi menyebutkan akan ada at-taifatul mansurah. Nah, ini makanya Ahlussunnah memberi nama dengan sesuai dengan syariat, ada dalilnya. Ya, maka Nabi menyebutkan adanya at-taifatul mansurah. Apa at-taifatul mansurah? Golongan yang ditolong. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum 'ala dzalik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Ini kata Nabi akan ada senantiasa di antara umatku, kata Nabi, yang mereka menegakkan perintah Allah, senantiasa tidak akan mencelakai mereka. Ya, senantiasa tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Subhanallah. Maka Nabi menyebutkan nanti akan ada di antara umat Nabi yang senantiasa menegakkan perintah Allah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah. Subhanallah. Pasti ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya di antara ulama menyebutkan adalah al-ghuraba, yakni asing. Rasulullah menyebutkan badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing
dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi orang yang ghuraba, orang yang asing tersebut. Subhanallah. Siapa mereka orang yang asing tersebut? Maka Nabi menjelaskan dalam riwayat yang lain, ditanya oleh sahabat, "Ya man ghuraba ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan asing tersebut? Maka Nabi mengatakan, "Unasun salihuna fi unasi su'in katsiran may ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Yani orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang yang melakukan kejelekan, orang yang mendurhakai mereka, lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Jadi siapa ghuraba itu? Adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan di tengah rusaknya manusia. Ya, itulah yang mereka kaum ghuraba. Nah, subhanallah jemaah. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Ya, kemudian ya sejarah tadi telah kita sebutkan tentang masalah penamaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian juga telah kita sebutkan nama-nama syar'i daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka para ulama menyebutkan di antara nama-nama Ahlussunnah itu ada yang pertama tadi At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian yang kedua Firqatun Najiyah. Nah, Firqatun Najiyah. Di Firqatun Najiyah ini ada bukunya sangat bagus. Ditulis oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Zainul Syekh Muhammad Jamil Zainul. Nah, ya, Firqatun Najiyah. Beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki pemahaman sufi. Subhanallah. Beliau menulis, ada bukunya telah diterjemahkan. Ada apa dengan Wahabi kalau tidak salah? Ya, sudah terjemahannya, kalau bahasa Arab lupa saya. Nah, bukunya bagus. Beliau menulis tentang Firqatun Najiyah, yakni kelompok yang selamat. Kemudian yang ketiga nama lain daripada Ahlussunnah adalah Ahlul Hadis. Ya, Ahlul Hadis. Ya, ini ketika terjadinya penyimpangan-penyimpangan, adanya pemikiran-pemikiran yang dalam Islam, ya maka sejatinya jamaah ada 4 atau ada 5. Di sini disebutkan dalam bukunya Ustaz Yazid, ya, atau dalam Mulia Manhaj Salaf. Nah, ini subhanallah. Ya, buku ini juga bagus ya. Saya sarankan kalau bisa ada buku ini. Ya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini subhanallah, saya pertama kali dakwah salaf saya kenal melalui buku ini. Ya, yang mana di akhir buku ini beliau menyebutkan tentang firqah-firqah yang menyimpang. Insyaallah begitu beraninya Ustaz Yazid ya, menyebutkan firqah-firqah yang sesat. Ya, dan sampai sekarang belum ada orang yang bisa membantah buku beliau ini. Ya. Nah, subhanallah. Demikianlah bagaimana giatnya para asatidzah kita mendakwakan yang benar. Subhanallah. Ya, maka jemaah rahimanallah, ya maka ini memberi motivasi kepada kita. Kita istilahnya ada senjata. Kalau kita menghadapi orang yang tidak senang dengan kita, minimal bisa kita jelaskan. Ya, minimal bisa kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, karena ilmu itu ada 2. Pertama, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat itu? Kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat itu? Ketika semakin kita berilmu, semakin takut kita kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin bagus akhlak kita. Semakin kita berilmu, ya semakin lebih kita hati-hati, baik itu berkaitan dengan masalah rezeki atau yang semisalnya. Ya. Karena ada orang yang mereka semakin berilmu bukan semakin takut kepada Allah. Ya, mereka hanya sekedar berilmu, ya hanya sebagai mencari teori atau yang semisalnya. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, demikianlah jemaah yang dapat kami sampaikan. Dan insyaallah nanti di lain waktu nanti akan kita sebutkan. Kemudian terakhir, yakni sejarah munculnya istilah Ahlussunnah. Ya, maka tadi kami menyebutkan kita sebutkan tadi kenapa pada zaman Rasul itu tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jawabannya adalah pada zaman Rasul tidak ada kelompok yang sesat. Walaupun bibit-bibitnya ada, kaum Khawarij, ya akan tetapi mereka tidak berani menampakkan. Maka ketika Umar bin Khattab wafat, maka mereka berani menampakkan, ya,
sempilan-sempilan tersebut. Maka ya di antara ulama-ulama tersebut ya mereka telah membahas tentang istilah Ahlussunnah banyak sekali. Ya, di sini saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, di antaranya adalah Syekh Ayyub As-Sikhtiyani. Dia wafat pada tahun 131 Hijriah. Kemudian Sufyan Al-Thawri wafat pada tahun 161. Ya, dan yang semisalnya banyak ini kalau kita baca, ya maka dapat kita simpulkan pembahasan kita daripada bab yang pertama ini. Yang pertama adalah tentang definisi akidah. Ya, karena definisi ini penting. Ya, definisi itu sangat penting sekali. Apa itu akidah? Maka kita ulangi kesimpulannya, akidah secara bahasa itu adalah pengikat. Ya, secara bahasa itu adalah apa? Pengikat. Ya, yakni apa? Ikatan. Nah, adapun secara istilah akidah adalah yang berkaitan dengan keimanan. Nah, itu secara ringan atau secara secara ringkas berkaitan dengan akidah. Kemudian kedua, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ternyata Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dua kalimat, Ahlussunnah dan Al-Jamaah. Jadi Ahlussunnah itu adalah orang yang mengikuti jalannya Rasul dan juga para sahabat, baik itu melalui perkataan, perbuatan, akidah, ya, muamalah, fikih atau yang semisalnya. Kemudian Al-Jamaah. Apa itu Al-Jamaah? Al-Jamaah itu adalah yakni bersatu di atas kebenaran. Ya, bersatu di atas kebenaran. Ya. Kemudian apa itu Al-Jamaah? Al-Jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Siapa dia? Mereka adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka kalau disatukan Ahlussunnah wal Jamaah, ya maka Ahlussunnah wal Jamaah maka ada lawannya. Maka ketika kita membicarakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita juga akan membicarakan apa tadi? Ahlul hawa wal bid'ah. Ya, maka kita juga akan membicarakan lawan daripada Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah itu ada objek yang mereka menjadikan sandaran. Apa di antaranya? Yakni berkaitan dengan pembahasan al-iman. Jadi kalau al-iman itu berarti adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah i'tiqad, yakni akidah i'tiqad atau aqaid. Ya, kalau bicara itu maka itu adalah akidah. Kemudian yang ketiga adalah at-tauhid. Maka kalau at-tauhid, ya sebagaimana para ulama salaf, maka itu adalah berkaitan dengan akidah. Kemudian as-sunnah. Ya, maka as-sunnah itu juga adalah bagian daripada akidah. Ya, atau yang semisalnya. Nah, kemudian selanjutnya, ya kenapa kita penting untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Biar kita mengetahui bagaimana sih Ahlussunnah itu, bagaimana sih akidah Ahlussunnah. Nah, kalau kita sudah mengetahui, maka kita bisa melihat dari akidah seseorang. Ya, karena nanti di akhir bab ini Ustaz Yazid menyebutkan ada 84 pembahasan. Ya, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan. Salah satu di antaranya adalah kita meyakini tentang adanya siksa kubur. Ya, karena ada sebagian orang menolak tentang adanya siksa kubur. Kemudian di antara juga adalah kita meyakini Allah itu berada di atas arasy, Allah itu di atas. Karena ada sebagian orang menolak hal demikian. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di waktu dapat kita lanjutkan, insyaallah masuk kepada bab yang kedua tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah jika terdapat menyampaikan dalil terdapat kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah, di dalam ketaatan kepada Allah dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah mungkin dengan sakit Covid-19 atau yang semisalnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dengan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Dan mudah-mudahan kita yang sehat terus diberikan kesehatan walafiat, karena nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.